Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Namanya Heru. Usianya belum sampai 30. Ia bekerja di sebuah pabrik manufaktur di pinggiran kota. Shift pagi sampai sore. Gajinya lumayan. Hidupnya pun sederhana. Setiap malam minggu, Heru biasa nongkrong di depan kontrakan bersama dua temannya, Inung dan Aryo. Mereka ngobrol, ngopi, kadang nyanyi kecil sambil bakar jagung. Hidup terasa ringan. Tapi semua berubah ketika Heru mengenal judi online slot. Awalnya cuma iseng, coba-coba dari iklan yang sering muncul di media sosial. Deposit 50.000, menang 200.000. Heru girang bukan main. Besoknya coba lagi, menang lagi. Dan dari situ dia mulai tergoda pasang lebih besar. Suatu malam ia dapat jackpot sampai 8 juta. Itu titik baliknya. Sejak itu Heru mulai berubah. Malam minggu sudah jarang nongkrong. Pintu kontrakannya selalu tutup. Kadang malam terdengar suara tawa atau umpatan keras dari balik dinding. Beberapa kali Inung sempat lihat Heru menggedor-gedor meja sambil teriak, "Kena dong, anjing. Ayo dong, dikit lagi jackpotnya." Tak lama kemudian motor Heru dijual. Katanya sih buat nambah modal usaha. Tapi Aryo curiga karena dia makin sering pinjam uang. Teman kerja banyak yang ditagih, bahkan sampai ngutang ke pinjol. Kontrakan tempat dia tinggal mulai terlihat kumuh. Lampu kadang mati dan bunyi kipas laptop menyala terus sepanjang malam. Puncaknya, pada suatu minggu sore, terdengar suara ribut di depan kontrakan Heru. Ada 3 laki-laki berbadan besar, matanya tajam, pakai jaket kulit. Mereka menggedor pintu sambil teriak, "Heru, keluar lu, jangan ngumpet, uang gue mana?" Inung dan Aryo keluar, tapi Heru enggak juga menampakkan diri. Sejak kejadian itu, Heru seperti hilang, tak pernah nongol ke pabrik, tidak ada kabar. Beberapa hari kemudian, seorang teman kerja datang mencari Heru ke kontrakan. Katanya Heru sudah seminggu tidak masuk. Yang lebih mengagetkan, pria-pria penagih hutang itu datang lagi dan lebih galak dari sebelumnya. Tapi Heru tetap tak terlihat. Beberapa penghuni kontrakan mulai resah karena bau tak sedap yang menyengat seperti bangkai tikus. Mereka pikir mungkin dari got atau plafon. Inung dan Aryo mulai curiga. Mereka memutuskan mencari ke rumah orang tua Heru yang letaknya tidak terlalu jauh. Orang tuanya bilang Heru sudah hampir sebulan tidak pulang. Malah ada beberapa orang tak dikenal datang ke rumah menagih hutang Heru dengan ada ancaman. Dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua Heru,
Tepat di perempatan dekat kontrakan, mereka melihat Heru berdiri sendiri. Wajahnya pucat, kurus, matanya cekung, seperti tidak tidur berhari-hari. Tapi ia tersenyum. "Yuk, makan dulu. Nanti gue ceritain semuanya," ucap Heru tenang. Heru mengajak mereka makan di warung kecil. Setelah itu ia bilang, "Nginep yuk, gue udah booking tempat. Capek juga kalau pulang malam-malam begini." Mereka bertiga pergi ke sebuah penginapan. Heru bilang ingin ngobrol lebih banyak soal masalah hidupnya. Tapi malam itu mereka tertidur karena kelelahan. Paginya Aryo dan Inung terbangun di sebuah rumah kosong, terbengkalai. Dindingnya penuh lumut, jendela-jendela pecah, dan hawa dingin menelusup sampai ke tulang. "Heru, Heru," tak ada jawaban. Mereka bergegas kembali ke kontrakan. Tapi saat sampai di sana, suasananya sudah ramai. Banyak warga berkumpul, beberapa petugas kepolisian dan ambulan terparkir di depan kontrakan Heru. Salah satu tetangga berkata lirih, "Heru ditemukan gantung diri. Tubuhnya sudah bau. Kayaknya udah lebih dari seminggu." Aryo dan Inung gemetar. Mereka saling pandang kaget, ngeri, bingung. "Tapi kami baru semalam bareng dia. Kami makan bareng. Dia ngajak nginep," bisik Inung. Polisi membenarkan bahwa jenazah Heru sudah mulai membusuk. Di kamarnya ditemukan kabel melilit di leher, bangku rebah di lantai, dan layar laptop masih menyala menampilkan situs judi slot. Di meja ada secari kertas kecil penuh coretan tak jelas, dan bau menyengat yang beberapa hari ini tercium dari arah kontrakan ternyata bukan bangkai tikus, tapi bangkai manusia, yaitu bangkai Heru. Sampai hari ini, Aryo dan Inung tidak pernah mengerti siapa sebenarnya yang mereka temui malam itu. Apakah arwah Heru ingin pamit atau sekedar ingin ditemani untuk terakhir kalinya? Judi bukan hanya merusak keuangan, tapi bisa menghancurkan hidup dan menyisakan luka panjang bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kamu atau orang terdekatmu sedang kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan.